Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kawan-kawan semua para YouTuber pemula mengalami hal yang sama yang dialami oleh kawan kita ini, karena kawan kita tiba-tiba akun YouTube-nya itu sudah tidak bisa lagi kebuka atau sudah tidak bisa lagi login. Meski sudah memasukkan email dan sandinya itu betul, tidak ada yang salah ya. Dan saya pun coba berkali-kali tetapi sudah tidak bisa lagi login, karena beliau masuk ke WA bertanya, "Bah, mohon dibantu, akun YouTube saya itu sudah tidak bisa login, kenapa?" Saya bertanya, awal mula kejadian seperti ini bagaimana? Dan katanya dia pertama kali ada yang menawarkan endorse, dan di endorse tersebut beliau menawarkan membuat video, satu video dibayar sekian. Nah, memang sangat menggiurkan lah ya, hanya membuat satu video dengan menawarkan produk yang ditawarkan oleh si perusahaan tersebut, kita bisa dibayar sekian. Nah, tetapi yang jadi heran, yang namanya pihak pengendos itu belum pernah ada yang berani minta email dan sandi. Tetapi ini orang justru malah minta email dan sandi akun YouTube kawan kita ini. Maklum, namanya tidak tahu ya kawan kita. Beliau dengan tenang memberikan email dan sandinya. Setelah email dan sandi diberikan ya, dan orang tersebut sudah bisa login ke akun kita nih, justru orang tersebut langsung mengganti sandi dan membuat email pemulihan. Otomatis kita tidak bisa lagi login ya. Kita tidak bisa lagi login karena sandinya itu tersebut langsung diganti. Ini yang harus kita waspadai nih buat kawan-kawan, apabila ada seseorang yang menawarkan endorse, apalagi endorse tersebut tidak masuk akal ya, dengan bayaran sekian. Kita hanya membuat satu video kita dibayar sekian. Nah, kita harus curiga ya. Dan yang namanya pengendos itu biasanya ini penting juga, apabila ada yang menawarkan endorse ke channel kita, biasanya mereka minta nomor WA dan bisa bersosialisasi langsung lewat WA. Bagaimana cara pembuatan kontennya dan produknya apa, dan ada contoh videonya. Nah, biasanya itu pengendos yang betul. Bukan berarti harus minta email dan sandi. Kalau memang mereka itu minta email dan sandi, itu bohong ya, itu bohong, jangan sampai dialami. Ini contoh aja, contoh ya, contoh. Abah mendapatkan satu endorse nih. Abah mendapatkan satu endorse dari satu perusahaan nih. Dari satu perusahaan ini, salah satunya coklat perot ya. Ini coklat perot. Ini saya contohkan, ini saya dapat paket langsung dari PT Surabaya ya. Nah, ini langsung 4 paket coklat ya, coklat perot. Dan ini pun tidak langsung saya buat videonya. Kenapa? Karena setelah produk ini sampai ke rumah ya, apabila si pihak pengendorse sudah menghubungi nih, awal mulanya kita menghubungi. Nah, "Halo Bapak, bolehkah saya bisa mempromosikan produk saya di channel Bapak?" Nah, pastikan saya ada contoh videonya. "Ada Pak, contoh videonya ini." Nah, pastikan saya langsung cek, oh ternyata videonya real, video tentang coklat ya, coklat batangan dan coklat cair, juga coklat bubuk. Nah, setelah saya itu, beliau itu langsung meminta alamat dan nomor WA ya. Itu alamat itu penting, kenapa? Karena si pihak perusahaan akan mengirimkan produk ke rumah kita. Nah, ini kebetulan tadi sore nyampe produk yang dari Surabaya ini ya. Produk parot terbaru katanya ini. Di saat produk ini sampai dan perjanjian antara pihak pemilik channel dan pihak perusahaan nih, pihak perusahaan ini, misalkan saya hanya berani bayar satu video sekian, tapi dengan satu syarat, video saya ada muncul keranjang kuningnya. Nah, itu kan berarti
saya membuat video seperti buat video cara makan ataupun cara membuat makanan, tetapi dengan membuat bahannya dari sini ya, membuat bahannya dari sini, dan nanti saya tawarkan di situ. Apabila saya sudah membuat video dan video tersebut memang sudah diedit sedemikian rupa ya bagus, saya langsung bilang ke pemilik perusahaan, Pak, saya sudah membuat videonya seperti ini, dan dia pun langsung wah, oke, katanya. Nah, itu biasanya kalau memang dia sudah menepati janji per satu video dibayar sekian, nah barulah saya siap upload. Kalau kita belum dibayar ya, sama si pemilik perusahaan, jangan dulu diupload. Karena kenapa? Karena pihak perusahaan juga ingin untung dan saya juga ingin untung pastinya ya. Karena ya namanya pengendos itu pasti kan ingin barangnya laris, dan pihak channel pun di saat membuat konten ya ingin punya penghasilan. Itu kan yang kita harapkan. Nah, itu berarti betul-betul pengendos yang betul, tidak ada rekayasa. Kalau yang namanya rekayasa itu biasanya mereka itu hanya meminta email dan sandi. Jangan ya, kalau email dan sandi itu rahasia kita ya. Rahasia kita itu jangan disebarluaskan ke orang lain, kecuali kalau kita betul-betul mengenal orangnya ya. Seperti di Abah kan banyak ya akun-akun lain dipegang sama akun Abah, tapi Abah tidak berani utak-atik. Nah, kenapa? Karena itu kan hak orang lain, tidak pernah saya buka-buka. Jadi kembali ke awal, apabila ada pihak pengendos ya yang mengatasnamakan ya perusahaan ini perusahaan itu, tetapi justru malah minta email sandi, bohong ya, itu bohong. Yang jelas kalau pihak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan channel kita, biasanya mereka langsung menghubungi dan meminta alamat dulu ya, alamat rumah kita dulu. Kenapa? Alamat rumah itu untuk mengirimkan produknya dulu, sampel kalau dibilang ini mah ya, sampel. Kalau udah sampel di rumah dan saya lapor langsung ke pihak perusahaan bahwa produk sampel sudah sampai, ditunjukkan barangnya ke pihak perusahaan, oh ya siap, kapan pembuatan videonya, insya Allah lusa. Nah, disitu langsung ada endorse. Itu memang ada yang betul, ada juga yang bohong ya. Ini penting buat kawan-kawan ya. Abah di sini bukan promosi tapi hanya memberikan contoh ya, memberikan contoh aja. Hati-hati apabila ada pengendos yang hanya ingin mengambil keuntungan dia sendiri ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.